Mereka bilang gini, Ustadz, bagaimana mungkin kami bisa berdakwah, Ustadz? Waktu kami nggak ada. Kenapa? Karena kami setiap hari sudah dibebani dengan pelajaran-pelajaran. Kami harus belajar ini, hafalan ini, belum lagi ujian dan segala macamnya. Kami nggak bisa. Saya bilang, itu pertanyaan nggak akan bakal muncul kalau seandainya Anda benar-benar mencintai Allah. Kenapa? Karena orang yang mencintai sesuatu selalu menemukan waktu, selalu menemukan cara untuk bisa melakukan sesuatu yang dicintai oleh sesuatu yang dicintainya. Jadi kalau Allah mencintai sesuatu, kita pasti akan menemukan waktu, mencari cara untuk mencari kebiasaan untuk bisa melakukan itu. Pasti. Berarti tadi kata-kata itu muncul ketika dia belum warabbaka fakabbir. Dia belum mengagungkan Allah. Dia belum mencintai Allah sepenuhnya. Maka kata-kata wasiyabaka fattahir muncul setelah Allah dijadikan segala-galanya. Nah, contoh kayak begini misalnya. Ketika Allah dijadikan segala-galanya, dia tahu bahwa apapun perintah Allah, aku akan passion di situ. Allah ini maunya apa? Karena Allah tuh hebat banget, Allah tuh keren banget. Maka Allah katakan, ya sudah kalau gitu, kamu dibersihkan dulu ya. Ya sudah, saya diberikan dengan cara seperti apa? Kamu harus sholat malam, kamu harus banyak-banyak beristighfar, kamu harus benar-benar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat sebisamu. Maka ketika Allah katakan dakwah kalau begitu, maka dia akan berdakwah. Dan ini bukan merupakan sebuah tahapan yang ada kayak gini, kelas 1 tahun, kelas 2 tahun, kelas Bukan 3 3 linear tahun. gitu ya. Bukan linear. Tapi dia Oke. bersifat menumpuk. Jadi ketika seseorang sudah sampai wasiyah baka fatahir, bukan berarti dia tidak melakukan lagi warob baka fakabir. Ketika dia sudah masuk mensucikan diri, bukan berarti dia tidak lagi untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika dia sudah mempelajari halal dan haram, bukan berarti dia berhenti untuk mensucikan dirinya. Nah, itu kata kuncinya. Berarti ketika Allah menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia akan lakukan. Maka ketika kita berdakwah, bukan berarti kita berhenti untuk mensucikan diri. Maka kita katakan pada orang-orang yang seperti tadi, kalau dia berkata bahwa, waduh saya tuh nggak bisa untuk berdakwah dulu, kenapa? Saya belum benar, saya belum suci. Ada lagi yang lebih parah lagi mengatakan, Felix, emang kamu tuh siapa? Emang kamu tuh dulu nyantri di mana? Gitu kan ya? Emang kamu sudah benar apa? Jangan berdakwah deh sebelum kamu dirimu benar. Pertanyaan kita adalah siapa yang menjudge benar dan salah? Mau kita benar, mau kita salah, perintah dakwah itu tetap ada. Itu masalahnya. Cuman Allah katakan, ketika Anda mau benar dalam tahapannya, maka setelah kita mengagungkan Allah, mbok ya kamu mensucikan dirimu. Mbok ya kamu fokus juga untuk bisa membersihkan diri. Kenapa? Karena apa yang kami berikan kepada kamu ini adalah sesuatu yang akan efektif kalau kamu memang benar-benar bersih. Kalau semakin kemudian kamu bersih, maka semakin bagus. Ibarat kalau kita punya lampu, kita kasih tutupannya, maka kalau tutupannya buram, ya lampunya kurang gitu loh maksudnya. Nah, jadi akhirnya kita membersihkan diri supaya lebih bisa menerangi. Tapi kalau ada orang membersihkan diri, terus nggak dihidup-hidupin lampunya untuk apa? Gitu kan ya. Kan kita sudah bilang bahwa kalau kita bicara tentang Islam itu pengaruhnya ke perubahan. Maka kalau perubahan itu nggak ada, antum mau sebersih apapun nggak akan ngaruh. Dan banyak sekali dalil-dalil tentang ini. Apa misalnya yang sangat terkenal, yang hadis ketika dikatakan oleh Allah kepada para malaikat untuk mengazab satu kaum, maka malaikat itu balik lagi kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, kami melihat ada seseorang yang dia bersujud kepadamu, yang dia senantiasa menyebut-nyebut namamu. Kami mau mengazab tapi ada dia. Masa kami mengazab orang lagi sholat? Allah katakan, turunlah ke sana lagi, azablah kaum itu mulai dari orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak memerah wajahnya ketika aku dihinakan. Dia tidak memerah wajahnya ketika agamaku dihinakan. Maka kemudian Allah melihat orang-orang ini bukan orang yang beribadah, tapi orang yang abai. Orang yang nggak peduli dengan yang lain. Dan abai adalah ciri-ciri sifat iblis. Maka Allah katakan, aba wastakbar. Dia nggak peduli dengan yang lain. Dan dia meremehkan yang lain. Maka hati-hati kalau seandainya kita merasa bahwa kita harus mensucikan diri terus, tapi kita nggak bergerak-gerak ke tempat yang lain. Dan ini jawaban yang paling pamungkas. Siapa yang menentukan bahwa kita boleh menyampaikan apa dan seperti apa? Itulah fungsinya mentor, itulah fungsinya guru, itulah fungsinya ustaz, itulah fungsinya kiai, itulah fungsinya syekh. Maka para sahabat itu diatur dakwanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkata, Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah aku minta kekuasaan. Apa kata Rasulullah? Jangan, kamu lemah le, gitu kan kira-kira. Jadi kalau Tetap ada baik. yang nyakit, nah itu contoh. Baru sadar langsung Apa-apanya keluar ya ke kita Ka'bah itu ya, digebuki sama ya pasar.
Like kayak gitu aja dikatakan lemah oleh Rasulullah untuk meminta kekuasaan. Apalagi yang lain gitu kan ya, yang benar-benar lemah gitu kan ya untuk memimpin. Masya Allah ya, jadinya ya gitulah pokoknya. Nah, ini yang kita lihat bahwa siapa yang menentukan? Ustadz. Maka saya juga sama. Saya nanya pada ustadz saya, Ustadz ini kondisinya. Saya punya pilihan. Apakah saya harus memperdalam ilmu saya dulu atau saya berdakwah dulu? Tapi kalau saya memperdalam ilmu saya